berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Mawati taman pun diasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, kami dari Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha akan menemani dalam ibadah Maranatha Family Fellowship pada saat ini. Kita juga bersyukur untuk Maranatha Family Fellowship yang dapat menjadi media persekutuan bagi kita semua. Tema kita saat ini, beritakanlah firman. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Thomas Raharjo Prihartono STH dari GKP Kramat. Kita awali ibadah ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, siang hari ini hati kami limpah dengan syukur Tuhan, karena Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama Tuhan, walaupun pelaksanaan secara online, tapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam setiap kami. Dimanapun
kami melaksanakan ibadah secara online ini, biarlah Tuhan yang menyertai kami dengan kesehatan, dengan berkat yang daripada Tuhan. Dan biarlah setiap pujian, setiap firman yang akan kami dengarkan, itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, terlebih kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan yang disenangkan. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari bersama-sama menyanyikan pujian yang diambil dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14 dengan judul Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya, selamanya. Kunyanyikan selamanya. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu untuk boleh mengangkat pujian, Berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Kita angkat pujian ini dari awal, kita mengatakan, Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. berikan ku mata Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku.
Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya sebagai firman Allah. Bimbinglah kami dalam merenungkannya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa menghayati dan melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca kitab suci kita dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan akan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya harus akui Bapak Ibu Saudara, setiap kita itu lebih menyukai melakukan sesuatu sesuai dengan kesenangan kita sendiri. Kita tidak suka diatur. Kita nggak suka diintervensi oleh siapapun. Bahkan terkadang termasuk oleh pacar sendiri. Atau pasangan hidup sendiri. Kita mau bebas. Kita mau mengerjakan sesuatu mungkin sekalipun bagi orang itu salah, bagi orang lain itu tidak benar, tapi kita mencoba melogikakan, mencari pembenaran atas perbuatan kita yang orang lain katakan itu tidak baik atau salah. Ini salah satu yang sebenarnya menjadi pergumulan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Disadari atau tidak, kita seringkali selalu mencari-cari bagaimana kita bisa melakukan yang kita maui, yang kita sukai, tanpa diganggu dan tanpa disalahkan. Bapak Ibu, tidak heran ketika ada banyak orang ternyata tidak memilih mengikuti apa yang dia tahu dari ajaran Kristus. Memperjuangkan dari apa yang Tuhan inginkan. Ada keinginan untuk menghindar. Karena apa yang ajaran Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, seringkali membuat kita nggak nyaman. Karena kita seolah tidak bebas memuaskan keinginan kita atau hawa nafsu kita. Sebagai mahasiswa-mahasiswi, sebagai bagian yang terus berjuang untuk memperoleh cita-cita, memperoleh harapan masa depan lebih baik. Hari-hari kita diisi dengan apa yang lebih kita sukai, kita lakukan. Dan secara bebas, kita tidak boleh ditentang atau dihambat oleh siapapun. Ini jiwa kemanusiaan, artinya dalam diri kita sebagai manusia kuat untuk memberontak, kuat untuk tidak mau dikekang, kuat untuk tidak mau diatur intervensi oleh siapapun. Seperti yang tadi awal saya bilang.
Dan ini menjadi keprihatinan Paulus, Bapak Ibu Saudara. Ketika hidup, orang-orang percaya sekalipun tidak lagi mau hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Ketika orang-orang beragama Kristen sekalipun lebih memilih pengetahuan, informasi, atau ajaran yang ternyata lebih memanjakan hawa nafsunya sendiri. Pembenaran atas perilakunya, walaupun itu menyimpang. Ini memprihatinkan Bapak Ibu Saudara. Maka secara konkret tidak heran ada banyak orang-orang muda yang tidak melihat gereja sebagai tempat pertumbuhan iman untuk mengenal kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Ada banyak orang-orang muda yang menganggap persekutuan gereja bukan pilihan yang menyenangkan untuk dia perjuangkan. Apalagi saya harus jujur akui, bisa merasakan di saat pandemi COVID-19, dengan segala keterbatasan ruang pelayanan gereja dan komunitas di gedung gereja untuk dilakukan. Ada banyak anak-anak muda atau mahasiswa-mahasiswi sekalipun yang mengatakan inilah menjadi alasan untuk lebih membenarkan ketidaksungguhan dia masuk dalam persekutuan gerejanya. Selalu banyak alasan, dan COVID jadi alasan yang logis yang orang lain banyak bisa mengerti. Ini memprihatinkan Bapak Ibu Saudara. Ini sangat memprihatinkan. Karena pada akhirnya orang-orang Kristen secara pertumbuhan imannya bisa tidak sehat. Karena sangat sedikit asupan, sangat sedikit ajaran Kristus yang mereka mau terima. Bahkan perilaku perbuatan mereka dalam kebersamaan seringkali tidak mau disorot atau bahkan dipersoalkan dari firman Tuhan yang mereka tahu betul memang itu ada. Semisal Bapak Ibu Saudara, pergaulan bebas, seks bebas. Dalam dunia orang berpacaran, seringkali bicara soal seks itu bukan lagi hal yang tabu. Dan ada banyak sikap muda dan mudi, mahasiswa-mahasiswi di situasi itu akan membenarkan tindakannya. Saya akan bicara padanya. Ini sebuah realita masa berpacaran yang terkadang sangat kuat emosional seksualitas yang selalu mereka penuhi setiap pertemuan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apakah Kristus membenarkan itu? Apakah ada ajaran Kristus yang membenarkan itu? Tidak satupun. Lalu siapa yang akan memberitahu untuk jangan seperti itu? Tidak seorang pun mau ikut campur. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa kita orang yang bebas, kita orang yang sudah dewasa. Kita orang yang sudah tahu bagaimana harus bertindak dan berperilaku. Bahkan di dalam sebuah ilustrasi masa berpacaran ini. Disinilah firman Tuhan kita akan renungkan Bapak Ibu Saudara. Di sekian banyak persoalan kebersamaan, salah satunya adalah di kalangan mahasiswa-mahasiswi, kaum muda adalah di masa berpacaran. Maka kadangkala bagi orang yang jomblo akan mengatakan, di saat ini aku sangat senang, tidak punya masalah apa yang dialami oleh orang pacaran. Tapi juga jangan dulu Anda senang. Justru ketika banyak orang jomblo akan lebih mudah dengan hayalan-hayalan untuk memuaskan hawa nafsunya. Itu bisa dilakukan. Tapi baiklah Bapak Ibu Saudara,
Saya mengajak kita untuk melihat lebih dekat akan persoalan kehidupan kebersamaan di kalangan muda dan mudi, mahasiswa-mahasiswi, untuk satu periode masa pengenalan lawan jenis, yaitu masa berpacaran. Bahwa ini bisa jadi apa yang dilakukan betul-betul kita nggak peduli dengan apa yang Tuhan inginkan, dan kita harus perhatikan dalam kehidupan kita. Maka Paulus berbicara kepada Timotius di masa mudanya. Kamu harus berani untuk menegur, kamu harus berani untuk menasihati sesuai dengan ajaran Kristus, sesuai dengan kehidupan Kristus sebagai teladannya. Timotius diminta, hadirlah untuk bisa memberitahu bahwa apa yang diperbuat dunia harus diperbaiki, harus mengikuti apa yang Tuhan inginkan, adalah kepada orang-orang yang telah percaya dan beragama Kristen untuk memperhatikannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, apakah itu mudah untuk menegur, menasihati, memberitahu kekeliruan perilaku yang dibuat oleh sesama dalam kehidupan kebersamaan persekutuan? Paulus sadar betul tidak mudah. Malah seolah kita seperti orang yang berteriak-teriak dalam kehampaan, ruang yang orang tidak pernah mau mendengar. Sia-sia, bisa, capek, ya, kecewa, pasti. Artinya apa yang baik yang kita coba lakukan, mengingatkan, memberitahu apa yang orang lain perbuat harus seperti yang Tuhan inginkan, itu sesuatu yang melelahkan. Maka dibutuhkan bagi Paulus adalah kesabaran. Kamu harus sabar. Bahkan menjaga emosi kita, kuasailah dirimu. Karena jangan-jangan justru kita menjadi orang yang malah menambah masalah dari setiap kebersamaan yang sudah bermasalah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi ini penting bagi Paulus, harus dilakukan oleh Timotius. Ya. Tetap kerjakan pemberitaan Injil itu. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini yang menjadi panggilan Timotius di masa mudanya. Tidak hanya hidup untuk diri sendiri. Tidak hanya untuk memikirkan kepentingan dan kesenangan sendiri. Rasa nyaman dan aman dari orang lain yang mungkin bisa tersinggung atas perkataan kita. Timotius diminta menghadirkan dirinya untuk bisa memberikan warna tentang ajaran yang sehat, tentang ajaran yang baik, tentang nasihat yang baik, tentang sebuah teguran yang penuh kasih untuk mengingatkan orang-orang sekitarnya kembali kepada kehidupan yang Tuhan inginkan. Kenapa mendesak? Kenapa Paulus meminta segera? Sebab bagi Paulus, hidup manusia itu akan segera selesai dan akan ada penghakiman. Bagi Paulus, suasana itu tidak bisa diabaikan. Maka sebelum tiba saatnya dunia ini berakhir, Tuhan akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Berbuatlah sesuatu. Lakukanlah apa yang baik. Dan Timotius diminta untuk melakukannya di masa mudanya. Bukan nanti, bukan esok, tapi sekarang. Kembali kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak untuk seolah menilai buruk pergaulan mahasiswa-mahasiswi atau masa muda, khusus di masa berpacaran. Tapi sadarkah kita bahwa jangan-jangan kita justru mengambil pilihan untuk mengabaikan apa yang sudah kita tahu, yang Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita.
Kalau sekarang saat ini pun saya mengatakan, perbaikilah. Janganlah lakukan yang tidak Tuhan inginkan. Pertanyaannya, apakah Anda mau terima? Apakah Anda mau setuju dan segera melakukannya? Silakan renungkan. Bisa saja ini bukan soal hanya masa berpacaran, tapi masa perilaku sebagai anak-anak Anda kepada orang tua. Anda mungkin bilang, saya sudah besar, sudah dewasa, dan saya sudah pintar. Tapi justru kenapa di saat Anda sudah besar, Anda sudah pintar, bukan kanak-kanak, seringkali seorang tua kecewa dengan perkataan Anda, sikap Anda, dari apa yang orang tua inginkan Anda lakukan. Atau persoalan lain, bicara soal keuangan. Ada banyak orang terdesak kebutuhan hidup, maka menghalalkan segala cara, menggunakan uang yang bukan miliknya untuk kepentingannya. Banyak. Atau membuat kebersamaan Anda dengan segala kelicikan Anda mengedepankan ego Anda dan mengabaikan sikap menghormati, sikap mengasihi antara rekan sepelayanan, rekan sekerja Anda. Ada banyak. Tapi kembali yang tadi, Bapak Ibu Saudara, apakah Anda mau setuju, mau mengikuti sebuah nasihat yang mengingatkan untuk Anda memperbaiki sikap Anda? Saya tidak mendahului untuk mengatakan Anda akan tidak nyaman, Anda akan terganggu, Anda nggak suka. Maka betapa tidak mudahnya memberitakan firman, menjadi pemberita firman. Kalau tema kita saat ini, beritakanlah firman, bukan sebuah tindakan yang populer untuk orang cari dan lakukan. Pesimis? Mungkin saya bisa pesimis. Mustahil? Mungkin. Ini nggak mungkin dilakukan. Lalu kenapa temanya seperti ini? Di masa pandemi COVID-19, di situasi pembelajaran secara online, atau keterbatasan ruang gerak, justru ini bisa semakin mengendorkan semangat orang untuk peduli pada kehidupan orang lain. Apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan apa tidak? Walaupun Anda bisa bilang, lah bukankah kita memang gak boleh ngurusin orang lain? Tidak boleh campur urusan pribadi orang lain. Mereka sudah besar, gak usah diatur-atur, gak usah ditegur-tegur, gak usah dinasihatin. Dan ini juga salah satu yang akan memperlebar betapa kehidupan seorang yang percaya jangan-jangan semakin jauh dari firman Tuhan. Karena tidak ada orang yang mau untuk saling mengingatkan, saling menegur, saling menasihati dengan logika tadi. Akhirnya setiap orang akan berjalan dengan dirinya sendiri, kesukaannya, kesenangannya, bahkan kehancurannya sendiri. Ibaratnya seorang kakak membiarkan adiknya hancur, walaupun kakak sudah tahu apa yang perlu diperbaiki dan dikasih tahu kepada adiknya. Hari ini Tuhan mengingatkan Anda dan saya, walaupun semua serba terbatas, tapi Anda bisa menggerakkan tangan Anda, bisa menggunakan mulut Anda berbicara, bisa menggerakkan aktivitas singkat Anda untuk menjangkau setiap orang yang Anda kasih, yang Anda tahu
mereka harus kembali kepada firman Tuhan. Dan perlihatkan, bukan berarti bahwa aku harus jadi orang benar dulu baru bisa menasihati, tidak. Tapi Anda dan saya pun tetap menghadirkan upaya menjadi orang baik bersama sekitar kita, menjadi juga orang yang baik bersama-sama. Jangan pernah mematikan banyak kesempatan untuk kita membisikkan dan memberitahu mereka, berbuatlah yang baik. Jadilah pemberita firman Tuhan dengan cara Anda di saat ini, dan Tuhan pasti akan memberkati hidup Anda. Tuhan memberkati selalu. Amin. Mari kita satu hati dalam doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih buat pertemuan dalam ibadah saat ini. Kami percaya Engkau menaruh satu perintah untuk kami lakukan, yaitu kami sebagai pemberita firman Tuhan. Dengan segala keadaan kami, keterbatasan kami, kelemahan kami, biarlah kami melaksanakan oleh karena kasih dan kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kami dengan cara yang luar biasa dalam setiap pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Hingga sekitar kami, orang-orang yang kami kasih, bahkan teristimewa keluarga besar Universitas Kristen Maranatha, kami boleh merasakan kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam Tuhan saja. Tuhan berkati Yayasan Perguruan Tinggi Maranatha dengan segenap bagian organ-organ yang ada, sehingga seluruh kesatuan pelayanan oleh mereka menjadi berkat di tengah-tengah proses pendidikan di Indonesia khususnya, dan setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya, berperan di dalamnya, boleh menumbuh kembangkan potensi dan talenta bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Tuhan tuntun dengan hikmat, Tuhan berkati hingga semua yang dikerjakan di Universitas Kristen Maranatha ini sungguh-sungguh menunjukkan terang Kristus Yesus sebagai pembawa kabar baik. Tuhan berkati juga rektor, dekan, kepala program, staf, dosen, dan semua mahasiswa Universitas Kristen Maranatha ini, agar setiap kami saling bersinergi, saling melengkapi, dan bahkan menyokong dalam menghadirkan sebuah harapan yang Tuhan inginkan kami miliki dan nyatakan di tengah-tengah pergumulan berbangsa bernegara, di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, serta apa yang menjadi kerinduan bangsa ini, menghadirkan manusia-manusia yang ulung, manusia-manusia yang bermutu sebagai pribadi yang bertakwa, namun juga menghadirkan perannya di tengah-tengah masyarakat bangsa negara ini. Tidak akan ada kesia-siaan. Setiap hal yang dikerjakan pada bagian kami di tempat ini, karena semua kami melakukan dengan penuh cinta kasih. Kami mengerjakan dengan penuh optimis, bahkan juga semangat yang selalu saling menopang di antara kami, dan juga dijauhkan segala hal yang bisa menghalang-halangi dalam proses pembelajaran di kampus ini. Tuhan tuntun pimpinan kampus ini. Tuhan tuntun segenap bagian yang terkait di dalamnya, sehingga semua sama-sama tetap berjuang di masa pandemi COVID-19 ini dengan fasilitas yang ada, dengan upaya yang ada, dan tidak berkurang untuk meraih cita-cita harapan setiap kami, khususnya mahasiswa dan mahasiswi. Kami bersyukur karena Tuhan yang menguatkan kami di masa pandemi COVID-19 ini. Bagi yang sakit, yang lemah, bahkan yang terkena COVID-19, Tuhan berkati pemulihannya. Tuhan berikan kembali kesehatan, sehingga kami sama-sama tetap terus melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami di kampus ini. Tuhan berkati juga
setiap kami di bulan Februari yang berulang tahun, mengingatkan betapa baik Tuhan, Engkau sungguh menyertai kami dengan caranya. Maka pertambahan usia menyadarkan kami akan panggilan kami peduli terhadap sekitar kami, teristimewa kami mau menjadi pemberita firman. Terima kasih untuk semua hal yang boleh kami alami dan yang Kau percayakan kami terus kerjakan. Kiranya hidup kami menjadi berkat di tengah-tengah kebersamaan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini, dan bersama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar siang hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 426, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Kita harus bersaksi. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Berkat dan pengutusan akan disampaikan oleh Pendeta Thomas Raharjo Prihartono, STH. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan keseharian kita dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Dan biarlah kita tetap yakin dalam penyertaan Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, Bapak, Ibu, Saudara, terima kasih untuk keikutsertaannya dalam Maranatha Family Fellowship Jumat ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah dalam Maranatha Family Fellowship
Jumat depan secara online. Jangan lupa juga untuk mengisi evaluasi agar Maranatha Family Fellowship semakin bertumbuh. Pada link yang sudah dibagikan bersama dengan link untuk ibadah Maranatha Family Fellowship Jumat ini. Jangan lupa ya. Sampai jumpa Jumat depan, tentunya dengan tetap menjaga kesehatan. Salam Integrity, Care, Excellence.